Gubernur BI Agus Martowardoyo mengatakan tingginya realisasi pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 2016 tidak lepas dari mundurnya siklus panen ke periode triwulan 2 2016. Sementara konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan investasi masih perlu didorong untuk pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua di tahun 2016. Tentu ke depan kita harus terus mengupayakan agar betul-betul konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga, investasi dapat terus berkembang. Kita di prediksi kita di kuartal ketiga nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia akan ada di kisaran 5,2%. Dan nanti sepanjang tahun itu akan ada di kisaran 5,1%. BI menilai pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah tak akan banyak berdampak pada pertumbuhan ekonomi, mengingat pemotongan belanja negara sebesar 133,8 triliun rupiah dilakukan terhadap anggaran non-strategis. Dari Jakarta, Wahyu Jaju, Rashid Hartadi, TV One mengabarkan. Pemirsa, meski ekonomi cenderung melambat, Presiden Joko Widodo menilai pertumbuhan sebesar 4,7% selama semester pertama 2015 masih sesuai dengan perkiraan. Presiden menjamin pertumbuhan ekonomi akan meroket pada semester kedua tahun ini. Presiden Joko Widodo merespons dengan santai laporan perlambatan ekonomi selama semester pertama 2015. Menurut Presiden Jokowi, tingkat pertumbuhan sebesar 4,7% selama semester pertama 2015 sudah sesuai perkiraan akibat kelesuan ekonomi global. Presiden menjamin pertumbuhan ekonomi akan meroket pada semester kedua tahun ini seiring dengan laju penyerapan anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Ya, jadi seperti yang sudah kita perkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi di semester 1 itu kira-kira 4,7. Ini kita harapkan mentok. Kemudian pada semester 2 itu mulai merangkak naik. Karena memang berhubungan dengan serapan anggaran. Baik di APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten kota. Biasanya memang bergeraknya, saya kan pernah di kota pernah, di provinsi pernah, ya kan. Bergeraknya memang biasanya baru di bulan Juli itu baru nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, pas November di sana gini-gini. Ngebut Pak. Itu yang harus dirubah cara-cara seperti itu. Sehingga antara Januari dan sampai Juni itu ada juga uang beredar yang sama, mestinya seperti itu, ya kejadiannya itu. Tetapi memang ada, sekarang ini ada pengaruh-pengaruh eksternal yang juga mempengaruhi ekonomi kita. Dan semua negara memang kondisinya mirip-mirip. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi selama kuartal kedua tahun ini hanya mencapai 4,67%, atau melambat dari kuartal pertama sebesar 4,7%. Pencapaian itu juga jauh di bawah kuartal kedua tahun lalu yang mencapai 5,12%. Pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2015 adalah year on year 4,67%, ya. Oke. Jadi 4,67% dan Q2Q 3,78%. Artinya year on year triwulan 2 2015 dibandingkan dengan triwulan 2 2014 dan adalah 4,67%, dan triwulan 2 2015 dibandingkan dengan triwulan 1 2015 tumbuh 3,78%. Dengan besaran produk domestik bruto pada triwulan 2 2015 atas dasar harga konstan, ya, 2.239,3 triliun rupiah, harga konstan 2010, ya,
Kemudian atas dasar harga yang berlaku, current price adalah 2.866,9 triliun rupiah, ya. Dengan perlambatan selama semester pertama, pemerintah kembali menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini dari 5,2% menjadi 5 hingga 5,2%. Jika dihitung sejak awal tahun, pemerintah sudah 3 kali mengoreksi pertumbuhan ekonomi dari target APBNP 2015 sebesar 5,7%. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Kita beralih ke informasi Presiden Joko Widodo kembali mensosialisasikan kebijakan teks amnesti atau pengampunan pajak. Kali ini sosialisasi dilakukan di Kota Bandung, Jawa Barat. Kita bergabung bersama dengan rekan kami, Stella Nau, untuk informasi selengkapnya. Stella, apa yang berbeda dari sosialisasi pada hari ini dengan sosialisasi sebelumnya? Robert, ada satu hal yang ditekankan oleh Presiden Jokowi dalam sosialisasi keempat kali ini di Kota Bandung adalah bagaimana kemudian kementerian-kementerian lain seperti Kementerian Pariwisata dan Perumahan itu menerima uang-uang yang masuk nanti setelah warga Indonesia melaporkan harta kekayaannya. Ini terlihat begitu optimis ya, karena memang Jokowi menekankan pentingnya sekali keterlibatan warga negara untuk membayar pajak karena akan digunakan dalam rencana-rencana jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur dan kemudian sektor perumahan serta promosi pariwisata lainnya. Dalam hal ini juga kalau kita melihat dari data terakhir, laporan dari pemerintah sudah ditebus, kemudian berapa juga jumlah surat yang telah diterima untuk kebijakan teks amnesti ini sendiri, ada sekitar 1.294 surat pernyataan harta kekayaan yang sudah masuk diterima oleh pemerintah. Nah, diantaranya itu ada jumlah dana sekitar 8,9 triliun. Ini dana yang dilaporkan, baik itu yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Di dalam negeri sendiri itu ada sekitar 7,36 triliun. Kemudian juga di luar negeri ada sekitar 899 miliar. Dan yang ada salah satunya juga repatriasi, ini ada sekitar 636 miliar. Namun yang belum melakukan proses pajak, jadi yang baru dilaporkan berapa jumlah kekayaan mereka. Sementara data terakhir untuk dana tebusan sendiri yang masuk ke dalam APBN pemerintah itu ada sekitar 189 miliar atau sekitar 0,1% dari target APBN 2016 pemerintah yang targetnya adalah 165 triliun. Memang masih jauh sekali, dan tadi kami sempat menanyakan juga kepada Presiden Joko Widodo dan juga ditemani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bagaimana dengan update sekarang, berapa dana tebusan yang sudah diterima. Ternyata bertambah 10 miliar, ada sekitar 93 miliar dana tebusan yang sudah diterima. Ini diambil baik dari UMKM, kemudian non-UMKM, dan juga ada dana pribadi yang diterima oleh pemerintah. Robert. Saat ini 193 miliar sudah diterima dari total target penerimaan 165 triliun. Oke, baik. Setelah dari sosialisasi keempat di Kota Bandung, Jawa Barat, lalu di mana lagi akan diadakan sosialisasi teks amnesti, Stella? Ya, setelah dari Kota Bandung ini rencananya kalau berdasarkan agenda resmi dari Kepresidenan itu akan ada agenda berikutnya di Kota Semarang. Ini akan menjadi kota kelima jika memang Presiden akan melaksanakan sosialisasi teks amnesti di sana. Ini merupakan target-target yang akan dilakukan melalui perjalanan dinas Presiden, karena juga sebenarnya Presiden akan melakukan perjalanan juga ke Singapura, yang mana menjadi salah satu negara di mana warga Indonesia banyak menyimpan harta kekayaannya di negara tersebut. Tadi juga sempat disinggung oleh Presiden bahwa tidak apa-apa menyimpan dana di luar negeri, tetapi tetap harus dilaporkan karena itu juga menjadi salah satu penunjang untuk pemerintah membangun infrastruktur yang nantinya juga dinikmati oleh masyarakat. Selain itu juga dari target yang disampaikan untuk teks amnesti sendiri, ternyata untuk yang dibutuhkan pemerintah untuk membangun infrastruktur itu ada sekitar 5.000 triliun rupiah dalam jangka 5 tahun ke depan. Namun yang bisa diserap oleh APBN itu hanya sekitar 1.500 triliun rupiah. Nah, ini menjadi pekerjaan tidak hanya oleh pemerintah yang kemudian juga mengajak masyarakat bersama-sama. Semoga dengan adanya teks amnesti ini bisa menutup kekurangan paling tidak sekitar 3.000
rupiah masih dibutuhkan untuk membangun infrastruktur dan juga sektor-sektor lainnya. Robert. Baik, terima kasih Stella Nau atas informasinya langsung dari Bandung, Jawa Barat.